Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita tidak bosan-bosan mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apapun nikmat yang kita rasakan, kita mensyukuri akan diri kita sehat walafiat, mensyukuri kelonggaran waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan yang bermanfaat, mensyukuri hidayah yang Allah berikan kepada kita hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, mensyukuri kita bisa istiqomah insyaallah untuk mengikuti kajian rutin yang membahas tentang kitab Lu'lu' wal Marjan, dan juga mensyukuri atas kekuatan wiroh kita untuk ngaji antara dua hal. Ya, orang ngaji itu ada dua hal, yang satu mengganggu, yang satu mendorong untuk ngaji. Yang ganggu itu kan ini ngaji enggak. Biasanya kan gitu kan hati. Ya, tapi hati kita kuat untuk terdorong ikut ke sini. Majelis yang mulia insyaallah selalu dinaungi oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup kita semakin barokah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan dari kitab Masajid wa Mawa'idis Shalah. Ini masih banyak, namun bab yang telah disebutkan oleh muallif yaitu babu bayani anna awwala waqtil maghrib inda ghurubi syams. Bab yang menjelaskan bahwasannya awal waktu sholat maghrib itu ketika ghurub syams, matahari tenggelam. Di awal waktu sholat maghrib. Baik, hadis nomor urut 370. Nanti juga akan masukkan hadis 371 karena satu bab berisi dua hadis. Hadis 370, hadisu Salamah bin Aqwa. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Hadis yang bersumber dari Salamah bin Aqwa. Ia berkata, kami para sahabat sholat bersama Nabi, yaitu sholat maghrib. Idza tawarat bil hijab, ketika matahari itu hilang dari pandangan. Matahari yang bagian barat itu hilang dari pandangan kita, sudah tidak kelihatan. Akhrajahul Bukhari. Baik, hadis ini mengisahkan tentang awal waktu dari sholat maghrib, di mana maghrib tiba itu kalau matahari benar-benar tidak kelihatan.
oleh pandangan matahari dan juga tenggelam dari bumi. Jadi orang memandang itu sudah tidak kelihatan lagi sinar matahari yang tenggelam dari ufuk barat itu. Itu kalau dilihat dari secara ru'yah. Namun kita tidak dipersusah. Zaman semakin canggih, orang pandai semakin banyak, menghitung tentang waktu sholat pun juga sekarang sudah terjadwal rapi. Dari 5 waktu itu bahkan ada tambahan sholat subuh, ada tambahan waktu duha. Itu semuanya di kalender. Kalender yang cenderung untuk menampakkan waktu sholat 5 waktu itu selalu ditampilkan bawahnya itu waktu sholat. Ketika berbicara tentang waktu sholat maghrib, ternyata awal waktu sholat maghrib itu mulai tenggelam dan kelihatan sama sekali. Itulah orang melaksanakan sholat maghrib sudah bisa dimulai. Rasulullah SAW dalam hadis Imam Abu Dawud, kalau hadis ini hadis Imam Bukhari, mengatakan karena Nabi SAW yusallil maghrib, Nabi SAW sholat maghrib saatan taghrub saat matahari tenggelam. Jadi tenggelamnya matahari tidak kelihatan, itu Nabi SAW. Tapi tentu perihal hadis yang berbicara tentang Nabi saat tenggelam matahari beliau sholat, itu tentunya didahului oleh kumandang adzan, didahului oleh iqamah. Saat matahari tenggelam, waktu awal maghrib, maka berkumandang muadzin untuk menyeru kaum muslimin melaksanakan sholat itu. Nah, ini awal. Apakah pertengahan tidak boleh? Boleh. Apakah selama belum habis waktu sholat maghrib menjelang isya, selama belum tampil, belum hadirnya sholat isya, tidak boleh? Boleh. Kita dipersilakan, kita ditunjukkan di mana, bagaimana waktu awal sholat maghrib itu. Karena apa? Karena maghrib itu cukup singkat, sehingga imam saat membaca surat dari sholat maghrib itu tidak usah banyak-banyak, pendek-pendek, karena waktunya singkat. Dan seseorang diharapkan untuk mempergunakan waktu yang singkat itu dengan sebaik-baiknya. Dan hikmah di balik itu, inilah menunjukkan kedekatan diri seseorang kepada Rabbul Izzah. Waktu yang sangat singkat, orang itu segerakan untuk melaksanakan sholat maghrib ini. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain, isya waktunya panjang. Kemudian subuh ini pun juga sedikit lebih banyak dari maghrib, paling beriringan. Tapi untuk bacaan maghrib itu pendek. Kalau Rasulullah membaca sholat subuh itu panjang. Kalau sholat maghrib dikatakan bacaannya pendek, itu nanti kita bisa lihat hadis yang 371. Hadis nomor 371, hadis Rafi bin Khadij
hadis sahabat Rafi bin Khadij, ia berkata, kunna nusalli maghrib ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat biasa salat maghrib bersama Nabi. Fayansarifu ahaduna, salah seorang di antara kami kembali ke rumahnya, balik dari tempat sholat itu ke rumahnya. Wa innahu la yusiru mawaqi'ah nafsi, sungguh ia masih bisa melihat di mana tempat anak panah itu jatuh, di mana tempat anak panah itu jatuh. Jadi dulu itu pandangannya, tanda-tandanya bahwa ketika memanah kemudian jatuh itu masih kelihatan. Berarti apa? Menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat sholat maghrib itu di awal. Ini mencontohkan sangat baiknya diri Rasulullah dan pribadi para sahabat. Walau ketika kita berbicara itu tentang waktu sholat maghrib, memang sebelum isya itu boleh. Ini bagi orang-orang yang memang ada udzur, oh maghrib tiba, ini sulit di perjalanan cari musola, cari masjid, tidak bisa, kondisi macam sudah bisa sholat di situ. Maka alhamdulillah, jelang waktu mungkin 20 menit bisa belum tiba, kemudian kita masih menyempatkan diri segera mungkin melaksanakan sholat maghrib, masih bisa. Tapi bukan berarti juga tidak boleh. Orang yang sudah mendengarkan azan berkumandang, azan berkumandang, bahwa jika boleh-bolehan yang wis wis azan berkumandang, atas sisi oleh air, wakil pekerjaan ditutup nih. Padahal kalau diperhatikan itu bisa ku air. Nek kakek loro penyakit ku air, bikin penyakit. Ku air, wakil kebablasan biasa. Setan belum isak lu sisa. Jadi penyakit biasa yang menyelinap hati kita itu penyakit kondisi utama ku air. Sebab di dalam hadis yang panjang perihal tentang penyakit air kondisi, nah itu dikisahkan tentang orang yang sedang tidur malam, dibangunkan oleh Allah jam 2. Setan itu bilang lailatul tawilun, malam masih panjang, jam lu kangen itu penyakitnya menungso sing wis kena ganggu terus tuh jam lo, padahal tidurnya itu sudah mulai jam 9. Nah itu kan sudah cukup kan. Kemudian kuai jam lo, kepingin jam telu penyakit kuai seperti mana? Jam telu, cukup sholat 11 rakaat. Kuai jam 4. Wah kira gopok jam 4 tadi, nah jadi seberapa jam? Kari 10 menit. Burung kelapene burung. Nah akhirnya tidak cukup. Nah ini penyakit apa? Kuai. Itu sumbernya dari setan itu. Nah ini kita belajar ketika maghrib tiba diharapkan untuk sesegera mungkin. Kalau tidak ada untuk segera mungkin. Nah ini karena itu waktu yang singkat, ada hikmah besar di balik itu agar seorang itu jangan sampai dirinya menjauh dari ingat Allah. Waktu yang singkat digunakan untuk ingat Allah luar biasa. Gak ada waktu yang singkat. Kapan lagi
Demikian juga seseorang ketika azan berkumandang, waktu berbuka puasa, itu Rasul bilang seseorang umatku itu selalu berada di kebaikan ketika umatku itu mendahulukan mensegerakan berbuka, sudah waktu maghrib tiba atau belum ada tapi maghrib tiba sudah segera membatalkan puasanya. Ini justru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh Rasulullah, umatku senantiasa berada dalam kebaikan ketika mensegerakan untuk berbuka. Di hadis yang lain juga demikian. Di hadis yang lain tidak berbicara masalah puasa. Rasul mengatakan la tazalu ummati alal fitrah. Umatku itu selalu berada di atas fitrah. Kemudian apa yang dimaksud? Malam yuakhiru al-maghrib hatta yastabiqan nujum. Selama umatku itu tidak meninggalkan sholat maghrib, tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang itu sudah bertebaran. Kalau sudah bintang-bintang waktu malam sudah menyebar dan kelihatan jelas, ini akhir sholat maghrib. Dan sebentar lagi isya berkumandang. Ternyata apa kata Rasulullah? Umat itu senantiasa di atas fitrah, memegangi akan keimanan, memegangi akan yakinnya, ketauhidannya hanya Rabbul Izzah yang bisa menolong kita, dan kita yakin hanya kepadanya minta pertolongan kepada. Kalau berbicara masalah fitrah, ada hadis 10 mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Abu Hurairah bilang, "Ai al-fitrah al-Islam." Fitrah di sini adalah Islam. Kenapa hadis rentetan itu tidak jelaskan tentang Islam? Lanjutannya fa'abawahu, kedua orang tuanya itulah yang menjadikan yuhawwidanihi, menjadikannya au yunasiranihi, menjadikan Islam, au yumajjisanihi, au menjadikan majusi. Islam tidak disebut. Maka kembali kepada fitrah itu, yaitu fitrah Islam dalam diri manusia itu sudah melekat akan keyakinan keislaman seseorang itu. Bukan hanya bayi saja yang baru lahir, bahkan di alam surat At-Tur ayat 21 sampai roh itu dipersaksikan oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Bukankah aku ini Tuhan? Ini kebenaran yang Allah langsung berikan kepada ruh-ruh yang Allah menciptakannya. Ternyata apa jawabannya? Bala, iya. Bala itu sebuah jawaban yang tidak pakai pikir panjang, langsung spontan, dan itu sudah tidak pakai ini pikir-pikir, nggak sodako ya, duit seketai, mulai kita sodako nopo orang, sebab didugas di TikTok ya, pikiran sodako. Hati kita, iya tak sodako, naam tak sodako. Tapi naam berbeda dengan bala. Kalau bala sudah tidak ada tendensi yang lain, tidak berpikir apapun sehingga merusak tentang keinginannya, hanya berdoa Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu jawabnya bala, iya roh. Sudah persaksian roh bahwasanya roh itu adalah pencipta seluruh alam jagat raya. Engkau yang menciptakan kami, dan kami mengakui akan kebesaran. Bala, iya Tuhan.
keinginan seluruh makhluknya. Membimbing kepada jalan-jalan yang benar. Itu roh. Makna dari roh. Makanya roh itu mengakui alastu birabbikum bala. Syahidna, kamu menyaksikan engkau adalah roh kami. Nah, dari alam roh saja orang itu sudah terbentuk. Ya, sudah terdiri dari unsur yang melekat keislaman. Kemudian lahir pun juga tetap Islam. Maka besar sehingga rewong itu bukan Islam. Dan tadi dari hadis wong tuan. Kebiasaan di keluarga itu siapa yang dijaga orang tuanya. Cuma nanti, nah kalau sudah besar, pikirannya punya berpikir. Nah kalau sudah berpikir, setiap manusia ini punya dua unsur. Nah, punya dua unsur. Dalam surah Ali Imran 112 itu. Duribat alaihi mudillatu aina ma fuqifu. Ya, mereka dihinakan dimanapun mereka berada. Ini orang-orang kafir. Illa bihablillah wa habli minan nas. Kecuali yang terikat dalam dirinya tali Allah. Yang kedua terikat dalam dirinya manusia. Ini unsur yang melekat pada diri manusia dan butuh yang dinamakan agama itu. Makanya dua unsur ini hablum minallah wa hablum minallah, unsur dini, unsur agama. Wa hablum minannas itu unsur ijma'i, unsur pertemanan, unsur perkumpulan, unsur masyarakat, unsur kesosialan. Setiap manusia pingin mana agama yang harus aku akui, mana agama yang harus aku ikuti. Dan unsur ini sudah diletakkan oleh Allah sejak berada di alam roh. Lahir kemudian besar mulai berpikir. Bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, saya akan mencari dari dirinya yang dulu sudah melekat itu. Illa bihablin minallah, unsur dini, unsur agama. Maka setiap manusia pada dasarnya butuh agama. Orang yang tidak punya agama, kita butuh kesesatannya itu sangat jauh. Karena di muka bumi ini banyak orang-orang yang tidak punya agama. Korea, teman kami pernah berkunjung di sana. Orangnya baik-baik, unsurnya itu ada unsur manusiawi, hablum minan nas. Sesama manusia itu melekat ramah tamah. Tapi hatinya tidak ada unsur hablum minallah, tidak ada. Makanya ketika ditanya, maaf, ada yang sampai tanya, ibu, maaf, agamanya apa? Loh, sebetulnya seandainya ini bukan tahu dari jauh, marah-marah. Karena temannya bilang, Pak, jangan tanya gitu. Jangan tanya gitu. Sudah itu urusan pribadi. Jangan sampai tanya itu. Itu sebetulnya marah. Makanya saya juga pernah tanya. Nah, ketika kami berada di hotel Thailand, ada orang ini, orang Amerika, bahasa Indonesianya lancar. Karena hidupnya itu kelenceran, soror, pindah-pindah. Sebab bos besar punya usaha, sama istrinya berdua menikmati kehidupan dunia ini. Pernah sampai ke Surabaya, itu 2 tahun nginep di hotel. Tak duit hotel. 2 tahun nginep di hotel. Mungkin ini nak nginep di hotel 2 dino itu 2 tahun. Kenapa? Karena perusahaan besar, gajinya pun juga karyawannya pun juga harus. Nah, ini bahasanya lancar. Kemudian hidup pindah ke Thailand, hidup di hotel itu pulang. Pak, kok bapak bahasa Indonesia lancar? Bapak pernah hidup di Indonesia? Iya. Di daerah mana?
ceplos, Pak, agama Islam ini, agama Islam. Pak, jangan nih. Sebenarnya saya ini marah sama Bapak. Kalau tanya, marah. Dia tidak punya agama. Cari ini semua doa, semua sama, semua sama. Barang ketika semua sama, saya nggak mau melanjutkan. Oh ini alamat, katanya kami lah kata luar. Nah sudah. Jadi orang-orang yang nggak punya agama itu juga banyak. Nah ini akibatnya apa? Kesesatan yang jauh, yang tidak ada sesuatu yang bisa menasihati, yang tidak ada sesuatu yang bisa mengkaji dirinya untuk kembali kepada fitrah. Kalau orang itu bisa kembali kepada fitrah, pikirannya itu cerdas dan baik, pasti baliknya ke Islam. Laki-laki orang hebat, seorang prof bidang anatomi manusia, ketika mengadakan konferensi di Arab Saudi ke-8 dilakukan di Riyadh. Ini namanya lupa. Nah, ini nanti akan bisa baca Profesor Tarekat Masuk Islam di internet ada. Nah, ketika dia meneliti tentang anatomi tubuh manusia, yang paling merasakan sakit ketika disakiti itu kulit. Ternyata beliau betul membenarkan bahwa kulit itu tempatnya sakit ketika disakiti. Ya. Kemudian ditunjukkan ini ayatnya. Setelah beliau membuat kalau dokter itu apa itu? Kalau tesis kan desertasinya itu meneliti di kitab Yahudi. Ternyata kurang puas. Ternyata meneliti ketika ditunjukkan orang-orang Saudi berbicara masalah anatomi manusia tubuh yang paling sakit itu ditunjukkan ayatnya. Kamu udah diam ini. Ini siapa yang membuat ini? Sampai begitu. Ini siapa yang membuat ini? Kak ditanya, ini wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Siapa Muhammad itu? Rasul yang menyebarkan syariat Islam. Itu manusia. Kemudian kalau itu manusia yang bernama Muhammad menyusun ayat ini, saya tidak percaya. Begitu saking cerdasnya seorang profesor, saya tidak percaya. Ternyata orang Saudi bilang Muhammad itu adalah utusan Allah dan Allah itu adalah Tuhan Anda dan Tuhan kita semua. Dan Allah itu adalah pencipta alam semesta ini, pencipta makhluk yang membuat Anda bisa ramah itu gara-gara Allah, yang Anda bisa berilmu itu gara-gara Allah. Berpikir. Kemudian saat itu menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Kemudian ketika pulang dari konferensi itu dia menyatakan sesuatu oleh-oleh yang paling besar aku dapati itu kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajarkan pulang ke Thailand. Ternyata ada mahasiswa 5 mahasiswa yang ikut serta untuk masuk dalam ajaran Islam gara-gara profesor tadi. Loh, ini maksud kami. Ketika roh sudah roh yang Allah ciptakan menyatakan dirinya alastu birabbikum qalu bala. Kemudian lahir ke dunia fitrah, kemudian tercampur terkontaminasi dengan sosial gara-gara bapaknya, orang tuanya, agamanya nggak jelas lagi, Yahudi, Kristen dan lain-lain, sehingga tak masuk Islam. Maka berpikir lagi kalau sudah dewasa, sebab katumon ono arek cilik dengan sendirinya masuk Islam. Saya masuk Islam. Tapi kalau anak kecil menyatakan tauhid sudah terbenar. Karena langsung petunjuk. Orang yang belum bisa, anak kecil yang belum bisa ngomong itu menyatakan Allah Muhammad. Itu ada. Tapi kalau anak kecil, Pak, masuk Islam. Saya masuk Islam. Belum pernah juga. Karena pikiran belum pecah. Kalau nanti sudah pikiran pecah, maka kembali bahwa agama manusia itu kembali kepada fitrahnya, yaitu al-fitrah Islam. Nah, kita kembali pada hadis ini.
Ketika Rasul menyatakan bahwa la tazalu ummati ala fitrah, umatku itu senantiasa di atas kefitrahan, di atas kemusliman yang melekat pada diri seseorang, malam yuakhirul maghrib, selama orang itu tidak mengakhirkan sholat maghrib. Oh, ini fitrah Islamnya kuat. Nek kapane ana wong sholat maghrib kok dikali-kali ae. Lho, berarti keislaman ini rondo kacau. Kacau ini apa? Keduniaan. Wis gak ana meneh urusan dunya. Total pangsungan karo lari si maghrib perkuanan. Nyantai. Total rujak. Total pecel, total soto, total apa ae. Nek kapane maghrib perkuanan, tebel yo. Pekerjaan juga demikian. Pekerjaan dari pagi sampai sore baru pulang. Jam 5 baru nyampe pagi. Sholat maghrib ngantuk. Wah. Ini penyakit apa? Wah. Nah ini penting. Nah, kenapa? Karena dijelaskan di dalam hadis berikutnya ini, hadis 371 itu betul-betul jelas menunjukkan awal waktu itu dijelaskan oleh para sahabat sendiri bahwa kami para sahabat pulang ke rumahnya anak panah sampai jatuh, ya itu ternyata masih lihat. Duduno berada di awal. Yang kedua menunjukkan imami bacaan kata. Nek kapan ini kita tahu berarti gak etok. Boleh kocok omah. Wis peteng. Kenapa zaman itu tidak ada lampu? Sehingga tandanya itu ya ini tadi. Kalau masih kelihatan, oh berarti bacaannya pendek. Kalau nggak kelihatan berarti bacaannya. Nah, sholat subuh. Nah, sholat subuh itu ternyata panjang bacaannya. Kenapa? Karena sholat subuh mulai ditegakkan, kemudian para sahabat lihat para sahabat yang lain itu baru benar. Kalau sholat maghrib tadi lihat para sahabat atau lihat anak panah yang dijatuhkan tadi, itu kan masih kelihatan. Kemudian sholat subuh itu kan gelap. Ya. Kenapa kok habis sholat subuh para jamaah itu baru kenal temannya? Berarti apa percaya? Karena proses malam itu banyak kemudian sampai tadi kayak kena. Nah, ini menunjukkan sholat subuh itu bacaannya banyak. Saya dibilang begini, perputarannya malam kemudian siang kelihatan itu baru selesai. Lah nek maghrib tetap kelihatan. Ini menunjukkan sholat maghrib gak usah turun bacaan. Nek anjen langganan pun dua orang. Oh jadi tidak betul-betul. Nah, kalau lakukan hebat itu surat yang istimewa seperti Al-Quran yang Allah wasak itu. Orang bisa masuk surga itu karena kubur. Orang sebanyak sahabat dari sahabat yang lain tapi status mau di mana mesti pulang. Ternyata lapor ke Nabi sampai Nabi bilang Pak sini. Lalu saya dengar nek kapan kami sholat itu sholat dulu lah. Begini. Oh, saya cinta terhadap ulama. Anda masuk surga kata Nabi ini cinta. Cinta isinya kalau mengandung ketauhidan, karena mengandung tidak ada pertolongan kecuali Allah. Ini di dalam surat Al-Ahzab itu. Lah mana orang-orang sekarang cinta ulama bukan cinta kandungannya, tapi pun luwih jos. Jadi nanti kali sholat 20 rakaat 7 menit yang baru gampang bingung jamaah itu
walau gol bareng bisa ya golek amin. Sing sering tanya gitu kan teman itu kan sering ditanyakan ya cewek. Kadang-kadang apa itu penting. Kan sangat penting. Mantan ngoten kulo laksanakan. Itu kulo laksanakan bukan rakaat pertama saja putar terus setiap rakaat. Itu menunjukkan cinta pada kulo laksanakan Nah ini bacaan-bacaan yang cukup singkat. Sejatinya kalau memang itu baik harus jatuh cinta pada Al-Quran itu sebagai wujud kita nanti jaminannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di dua hadis ini kemudian ada penjelasan juga bahwa Anda Rasul SAW kan Rasul Maghrib tidak ghorobat syam wa tawarat bil hijab. Sebenarnya mirip hadis ini, cuma dikutip dalam Sahih Muslim. Ya, ada Rasul SAW biasa menjalankan sholat maghrib ketika matahari sudah terbenam dan menghilang dari pandangan. Jadi maghrib itu sudah matahari itu sudah tidak terlihat oleh pandangan mata. Nah ini kalau sudah tidak terlihat itu di tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan untuk ruqyah itu. Jadi letak kodok, di kopong, tulung agung itu. Nah itu biasa digunakan untuk ruqyah betul-betul jelas matahari betul-betul terbenam. Tapi kalau ini tadi agak ketok ketutupan, wit-witan. Nanti ini tonton nih, bisa ketok, wajah itu ketutupan. Itu ukurannya normal dalam arti karena memang sudah disaksikan betul bahwa itu betul-betul gelap. Ini hadis yang menjelaskan sebenarnya banyak. Kemudian di dalam hadis yang 371 ini awan-awan sudah tidak kelihatan. Namun lagi-lagi kita fair, kita terbuka bahwa sholat maghrib itu umpama yang tidak di awal waktu, ya tengah waktu sebelum isya secara hukum boleh, secara hukum boleh. Tapi mulai itu jamaah itu rata-rata di awal waktu. Kayak tekau ya, orang-orang sekarang itu maaf ya. Banyak yang tidak memperhatikan sodako sholat kan ada kan ya. Ada sholat maghrib sudah selesai, baru datang satu orang Pak Pembantu asal sama sekali. Jadi enggak, kalau baik-baik, Pak tak ewangi Pak, jadi kan mau tenang. Gara-gara orang tunggu, orang kuai kan, akhirnya saya agak telat. Ternyata sudah selesai. Ya Pak, tidak apa-apa Pak, tak ewangi. Niki sodako kita kepada orang tadi untuk melaksanakan sholat jamaah. Dia dapat 27 rakaat, kita dapat sodako sholat 2 kali. Sholat sunnah setelah sholat wajib, maksudnya sholat wajib 2 kali. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, kalau kita menyertakan orang mendampingi orang lain, itu juga hukumnya sunnah. Ini kiranya ini penjelasan 2 hadis yang cukup pendek dan kami lebarkan seperti itu. Mudah-mudahan ya kita senantiasa menjaga sholat maghrib ini berada di awal waktu, sehingga kita semangat kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ketika berada di waktu yang sangat singkat. Kita pun juga mengedepankan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disampaikan? Jelas ya? Baik, mudah-mudahan ya, banyak ilmu yang kita dapati sehingga kita senantiasa dibimbing oleh Allah karena kita sudah berusaha untuk mencari ilmu. Maka dengan keilmuan itu kita akan senantiasa ternilai ibadah yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam,
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.